masyarakat ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, gengs, kalian udah pada ngerti belum sih apa itu vaksin, apa itu imunisasi, apa itu vaksinasi? So, mungkin jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah pastinya. Jadi ngomong-ngomong nih, kita itu katanya mau dapat vaksin COVID-19. Mungkin di tanggal 7 Desember 2020 vaksinnya udah tiba di Indonesia, di negara kita ya. Tapi cuman itu hanya tiba saja, masih dideteksi di laboratorium di Bandung kalau nggak salah. Dari yang aku baca info dari berita Kemenkes, di sana itu masih masih dideteksi oleh para pakar-pakar laboratorium. Nah, dan kemungkinan itu di Januari bakal disebarkan ke masyarakat ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, gengs, kalian udah pada ngerti belum sih apa itu vaksin, apa itu imunisasi, apa itu vaksinasi? So, mungkin teman-teman sekalian waktu kecil udah pernah dapat imunisasi polio, campak, HBCG, MEL, dan selain macam yang lainnya. Nah, jadi kalau imunisasi itu ialah memberikan sistem kekebalan tubuh agar tubuh resisten terhadap suatu penyakit yang menular spesifiknya. Terus kalau vaksinasi itu apa? Vaksinasi itu adalah pemberian antigen atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga tubuh tidak kaget lagi ketika ada infeksi dari virus tertentu. Nah, jadi sederhananya itu ialah vaksinasi itu ialah tindakan vaksin, sedangkan imunisasi itu ialah hasil dari vaksin itu. Jadi apa yang timbul dari pemberian vaksin ini, itulah imunisasi. Dan imunisasi ini terbagi menjadi dua, ada imunisasi yang aktif. Nah, imunisasi yang aktif itu pemberian antigen atau beberapa antigen ke dalam tubuh yang sudah dilemahkan. Sedangkan imunisasi yang pasif ini hanya memberikan sistem kekebalan tubuh, memberikan antibiotik atau anti kekebalan tubuh. Jadi sehingga waktu ketika tubuh kita ini diserang suatu virus, bukan untuk memancing virusnya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita yang dipacu agar bisa melawan virus yang ketika menyerang tubuh kita. Nah, berhubung karena katanya di Januari ya akan menyebarkan vaksin ke seluruh tanah air ya, semua masyarakat juga akan secara gratis mendapatkan ini.
Cuman kan kita pemberian vaksin ini tidak sembarangan. Ada beberapa kriteria dan kita itu harus diwajibkan dengan kondisi tubuh yang fit. Dan kita tuh harus diperiksa terlebih dahulu bagaimana kondisi keadaan tubuh kita, baru kita boleh dilaksanakan vaksin COVID-19. Nah, apakah kalian sudah siap, gengs? Kalau dari segi tenaga medis, kita itu mungkin karena bagian tenaga medis nanti kita akan terlebih dahulu untuk dapat vaksin COVID ini di tahun 2021, mungkin di per Januari atau Februari. Jadi aku mau share secara berlanjut nanti setelah udah dapat vaksin ini, sebelum post vaksin, selama durante vaksin, sama pre vaksin. Nanti aku akan kasih tahu dulu apa aja sih yang sudah aku lakuin, apa aja yang sudah aku rasain, dan ketika dapat vaksin itu bagaimana. Jadi aku pengen bikin video ini menjadi part 1 yang membahas mengenai vaksin COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, gengs ya, mungkin di negara-negara Eropa luar gitu mereka udah pada dapat vaksin. Ada beberapa bagian medis yang sudah aku lihat di Instagram mereka, itu mereka rata-rata udah dapat vaksin COVID-19. Tapi kita ini ya mungkin beda-beda ya manajemen dari setiap negara itu, dan kita harap bersabar agar kita segera dapat vaksin COVID-19. Dan sebelum dapat vaksin ini kita harus tetap melaksanakan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu masih suatu era yang baru yang harus dilaksanakan. Dan walaupun nanti sudah dapat vaksinnya, ada baiknya itu tetap harus dilaksanakan. Apalagi mencuci tangan itu adalah suatu menjadi kebiasaan yang baik lagi ya, bukan hal yang setelah kita udah dapat vaksin monggo terserah kita mau ngapain aja. Oh enggak, jadi buatlah itu suatu kebiasaan yang baik di kehidupan kita gitu, gengs. Dan semoga vlog aku ini bermanfaat buat kita, dan kalau ada kata-kata yang salah mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Dan kalau infonya udah sesuai dengan yang aku share dan kalian merasa puas dengan apa yang aku bagikan itu, silahkan subscribe, like, dan komen tentunya. Terima kasih, bye-bye. Jadi minggu lalu saya dapat itu medical check up tahunan dari perusahaan. Ini merupakan suatu deteksi kekebalan tubuh kita itu sejauh mana sih. Dan di sana itu kita diperiksa banyak banget dengan cara pengambilan sampel itu melalui darah, terus ada urin, terus pemeriksaan fisik biasa ya. Banyak banget sih sebenarnya sama pemeriksaan gula darah. Jadi mereka itu banyak yang di cover karena mungkin dari dilihat dari kondisi pandemi COVID-19. Nah, jadi ada suatu kebijakan dari perusahaan kita untuk melakukan medical check up tahunan secara berkala, dan ini benar-benar bagus banget. Jadi nih aku ada bawa nih apa aja yang dicek itu apa aja sih sebenarnya. Nah, ini aku bacain ya satu-satu. Ada hematologi lengkap, GOT, LGBT, glukosa puasa, glukosa 2 jam PP, kolesterol total, trigliserida, urea, ureum, kreatinin, asam urat, HbSAg, anti HCV, anti hepatitis B, urin rutin, rongsen toraks, sama pemeriksaan fisik. Nah, jadi sebelum kita melakukan tindakan pengambilan sampel, jadi itu kita harus puasa dulu selama 12 jam. Misalnya nih dari jam 9 malam kita itu udah nggak boleh makan apa-apa hingga ke jam 9 paginya. Jadi otomatis kita itu harus puasa selama 12 jam karena dengan puasa selama 12 jam ini untuk membuktikan hasil yang lebih valid. Nah, kita datang ke sana itu tahap yang pertama kita mengantri dulu, terus kita dicek
tekanan darah, ya seperti biasa normal ya, masih pandemik begini, suhu segala macam. Terus kita pengambilan sampel yang pertama itu nanti akan dijelaskan. Ini ada 2 tabung karena ini banyak, jadi untuk pengecekan jenis-jenis yang sudah aku bacakan tadi itu ada beberapa tabung, ada 2 tabung, lumayan cukup banyak. Jadi nanti mereka akan menjelaskan satu persatu. Setelah ini, tindakan ini kita harus makan, dan itu tentunya untuk menentukan kadar kolesterol kita itu ketika kita udah asupan masuk ke dalam tubuh kita, jadi kita tahu seberapa banyak, dan dari situ kita bisa mengerti bahwa karbohidrat kita terlalu tinggi bukan, glukosa kita terlalu tinggi enggak, jadi kita bisa lihat dari situ. Dan setelah itu kita mengambil sampel urin untuk mengecek urin kita banyak urea, kreatinin, fungsi ginjalnya bagaimanakah, nanti dilihat di sana. Terus setelah 2 jam nanti kita kembali lagi itu untuk pengecekan rongsen toraks. Nah ini buktinya untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan dari paru-paru kita, makanya dilaksanakan rongsen fototoraks dada. Next itu pengambilan sampel darah, kayaknya ada 1 tabung setelah 2 jam PP, itu setelah 2 jam kita dari makan tadi itu. Nah kita diambil sampel lagi untuk mengecek kadar kolesterol kita. Nah ini mungkin hasilnya ini berbagai macam hasilnya, ada yang diambil sendiri dan ada yang dikirim ke perusahaan, tapi tergantung dari kebijakan kita. Kalau kita bisa ngambil sendiri kenapa enggak, jadi kita ngambil sendiri.